Iya. Nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya, Mm-mm. nggak ada suaranya, nah. Nggak ada suaranya Tapi ya? Nggak tadi, ada suara. nah Nah, udah, baru keluar, baru 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 keluar, baru ada suaranya baru. baru keluar. Sekarang sudah ada suaranya. Sudah, Sudah. sudah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hayya bina naftah darsana bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya, sebelum kita mulai, saya mengingatkan diri saya sendiri khususnya dan mengajak ya para bunda, oma ya. Setelah sholat subuh jangan lupa kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, karena doa ini kita memohon kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi kita bangun dari tidur. Ya, ketika kita mulai hidup, kita ini mohon ilmu. Nah, minta ilmu sama Allah agar hidup kita ini bermanfaat, agar hidup kita ini penuh dengan keberkahan, agar hidup kita ini sesuai dengan ajaran Islam, ya kan? Itu ilmu. Jadi kita ini hidup harus diawali dengan ilmu, betul ya? Bangun tidur apa yang, nah itu ilmu. Doa dulu, ya. Kita harus ikutin ajaran seperti Rasulullah, ya. Ke kamar mandi dulu, doa dulu. Sebelum wudhu, doa dulu. Habis itu apa? Nah, itu ilmu. Kalau kita hidup dengan menggunakan ilmu agama Islam, insya Allah, ya, hidup kita penuh dengan berkah. Nah, itu berdoa. Nah, setelah itu apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rizki yang thayyib, rizki yang baik. Nah, kan ada yang kita dengar rezeki yang halal, betul? Iya, banyak rezeki yang halal, tapi nggak toyib, ya kan? Banyak itu. Ya, misalnya halal, tapi digunakan nggak toyib. Nah, kan banyak kan mendapatkan rezeki halal, tapi digunakan untuk apa? Nah, bagaimana rizkon toyiban itu kita mendapatkan rezeki yang halal, tapi kita gunakan untuk yang sebaik-baiknya, sesuai aturannya, ya, itu rezeki. Sehingga rezeki yang kita dapatkan itu maksudnya kita gunakan untuk yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Itulah rezeki yang thayyib. Makanya itu yang kedua, bukan kita minta sama Allah tuh rezeki dulu, tapi ilmu dulu, ya kan? Kalau kita sudah berilmu, subhanallah, saya yakin rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Subhanallah. Ya, nah itu pentingnya kalau kita berilmu. Pasti saya yakin orang-orang yang mencari rezeki itu pasti pakai ilmu, ya kan? Macam-macam ilmunya. Ada ilmu pendidikan, ada ilmu kedokteran, ya ada ilmu tentang bangunan, ada ilmu tentang kewirausahaan. Itu pakai ilmu semua, ya. Nah, bagaimana ilmu-ilmu itu bermanfaat bagi dirinya, digunakan untuk sebaik-baiknya.
Ya, ini banyak orang punya ilmu tapi mendapatkan rezeki tidak baik. Nah, itu ada ya itu ya. Ini khawatirnya karena ilmu agamanya, dasar ilmu agamanya belum punya ya. Kan banyak orang-orang ini ya, ini pentingnya sekali kita belajar tentang ilmu. Kalau kita sudah berilmu, khususnya ilmu fikih, kita tahu cara-cara beribadah kepada Allah seperti apa, insya Allah ya hidup kita juga enak. Nah, habis itu rizqan thayyiban tadi kan bagaimana cara kita mendapatkan rezeki yang halal tapi baik. Halalnya untuk digunakan yang baik-baik untuk apa? Untuk keluarga, untuk pendidikan anak, ya. Itu yang baik-baik ya, tapi jangan lupa disisakan untuk bagi orang yang membutuhkan ya. Nah, yang terakhir tadi Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya. Amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini prakteknya. Tadi ilmu kita belajar teorinya, ya. Ya, kita minta rezeki sama Allah. Nah, sekarang amal-amalnya itu bagaimana Allah terima amal-amal kita. Nah, kita sudah minta sama Allah ilmu. Allah berikan ilmu kepada kita. Kita sudah minta sama Allah rezeki yang baik. Allah sudah berikan rezeki yang baik halal. Lalu prakteknya seperti apa? Nah, ya Allah, ya terimalah amal kami, Allah. Nah, amalnya seperti apa? Itu dilihat, ya itu pentingnya kita berdoa kepada Allah ketika kita setelah sholat subuh kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya Allah amal yang diterima ya Allah selama saya bangun dari tidur sampai tidur lagi ya Allah amal-amal yang baik Allah terima ya Allah. Nah, karena aku udah belajar, ya saya minta padamu ya Allah, alhamdulillah ya rezeki yang didapat yang kita dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu kan amal-amal kita. Ya, subhanallah. Itu pentingnya kita berdoa. Baik, kita lanjutkan di halaman Salasumi'ah wahid warba'in, halaman 341. Yaitu hukum melaksanakan sholat witir di awal dan di akhir malam. Istihbabu ta'jiluhu liman dhanna annahu la yastayqidu akhirul lail wa ta'khiruhu liman dhanna annahu yastayqidu akhirahu. Jadi istihbab itu disunahkan ya. Takjil itu diawali ya. Liman dhanna annahu la yastaqidu akhirul lail. Bagi orang yang tidak mengira. Ya, maksudnya bagi orang yang mengira bahwasanya tidak bisa bangun di sepertiga malam atau di akhir malam. Nah, itu diperbolehkan, disunahkan sholat witir di awal setelah sholat isya bagi orang yang tidak bisa bangun di akhir malam. Wa ta'khiruhu, dari sini wa ta'khirihi liman dhanna annahu yastaqidu akhirahu. Dan disunahkan juga yang sholat witirnya di akhir bagi orang yang mengira, yang yakin insya Allah dia bangun di akhir malam. Nah, itu disunahkan juga. Jadi dua-duanya boleh. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan ya, tapi belum masuk pembahasan di sini. Nah, ini jadi kita bahas yustahabbu ta'jil sholatul witri awalul lail liman khasyiya alla yastaqidu akhirahum. Jadi disunahkan di awal sholat witir, awalul lail di awal pertama di malam pertama maksudnya di awal malam liman khosya bagi siapa yang khawatir la ala yastaqidu akhir tidak bangun di akhirnya kama yustahabbu ta'khirihi ila akhiril lail sebagaimana juga disunahkan yang sholat witirnya di akhir malam. Nah, liman dhanna anna yastaqidu akhir. Nah, bagi orang yang dia mengira yakin insya Allah saya bisa bangun malam. Jadi dua-duanya boleh. Di awal malam maksudnya di setelah sholat isya, sholat witir boleh. Atau di akhir malam bagi dia yang terbiasa bangun di akhir malam boleh. Fa'an Jabir radhiyallahu anhu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala
man dhanna minkum ala yastaqidu akhirahu ay al-lail falyutiru awwalahu wa man dhanna minkum annahu yastaqidu akhirahu falyutiru akhirahu fa inna salata akhiril lail mahdhurah wa hiya afdal. Nah, ini kata Rasulullah ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, man zanna, bagi siapa yang menduga atau mengira dari minkum, dari kalian, ala yastaqidu akhirah, bagi yang tidak bisa bangun di akhir malam, fal yutiru awalahu, nah boleh salat witirnya di awal. Wa man zanna minkum, nah bagi siapa yang mengira dari kalian, annahu yastaqidu akhirah, yang dia itu bangunnya di akhir, fal yutiru akhirah, boleh dipersilahkan kalian sholat witir di akhir kalau yakin bahwasanya sudah bangun akhir malam. Apalagi yang sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa tuh insya Allah sudah terbiasa. Ya kan? Kita tuh sebenarnya dari kehidupan kita tuh semuanya dari habit kita. Betul nggak? Dari kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita tuh selalu berbuat kebaikan, saya yakin itu udah enak. Untuk berbuat keburukan tuh susah. Ya, karena sudah terbiasa berbuat kebaikan. Dan sebaliknya, apabila dia tuh selalu berbuat keburukan, terbiasa dengan berbuat keburukan, untuk berbuat kebaikan itu sulit. Ya, itu makanya tergantung habit kita. Coba kau lihat orang-orang kalau udah terbiasa puasa, saya yakin dia udah terbiasa puasa, udah enak, ya kan? Karena udah terbiasa habit. Orang yang udah terbiasa baca Al-Quran, udah enak, dia terbiasa baca Al-Quran. Nah, orang-orang terbiasa yang berbuat kebaikan, yang terbiasa dengan sedekah, habit, itu insya Allah itu udah enak. Dan saya yakin di akhir hidupnya, ya ketika Allah ambil nyawanya, itu semua saya yakin insya Allah husnul khotimah, amin ya. Itu semua dari habit. Makanya enaknya kalau kita biasakan habit yang baik-baik, saya yakin insya Allah udah enak, seger gitu badan kita. Tapi kalau sebaliknya, kalau habitnya udah suka ini suka itu, astagfirullahaladzim ya, jangan sampai ya. Nah, kita ajak keluarga kita habitnya yang baik-baik, khususnya apa? Belajar. Nah, kalau habit kita suka belajar, habit kita suka baca buku, oh, enak itu. Ya, enak banget itu. Banyak ilmunya. Nah, sini fal yutir akhirun. Nah, barang siapa yang merasa dia itu terbiasa bangun malam di akhir, itu enak. Fa inna salata akhirul lail mahdurah. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya salat witir di akhir malam, nah ternyata ada keutamaannya. Mahdurah. Mahdurah itu dari kata hadoro, hadir. Mahdurah di sini bahwasanya malaikat itu telah hadir. Nah, banyak. Nah, ternyata kalau kita sholat witir di akhir malam itu mungkin ini lebih besar pahalanya. Wahia afdol, tuh kata Rasulullah. Itu lebih utama. Betul nggak? Kalau logikanya aja deh. Logika aja. Coba kalau kita sholat isya, habis sholat isya, sholat witir. Otomatis kan masih belum ngantuk, kita masih belum inilah, masih kuat. Maksudnya masih nggak terlalu ini ya kan, sholat isya kan jam 7 ya. Otomatis habis sholat isya, sholat witir. Masih nggak ngantuk. Tapi kalau misalnya di akhir malam, itu kalau dia bangun, itu kan dia pasti berjuang. Berjuang dari ngantuknya. Ya kan, kalau udah ngantuk tidur, terus bangunnya itu kan butuh penuh perjuangan ya. Harus lawan ini, harus aduh mau lihat air, aduh bawaannya ngantuk aja. Itu kan setan udah nahan-nahan, itu kan butuh perjuangan. Nah, saya yakin kalau dia bangun, ya sholat wudhu, sholat taubat, sholat tahajud, sholat witir, alhamdulillah itu malaikat-malaikat ya. Karena apalagi yang sudah terbiasa ya. Orang kalau udah terbiasa itu kalau meninggalkan itu kayak punya utang. Nyesel ya Allah gitu kan. Nah, itu bagaimana ya amal-amal kita yang sudah terbiasa itu jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa? Kalau udah ditinggalkan sekali, dua kali, tiga kali, udah untuk memulai lagi itu susah. Ya, lanjut. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakar.
Nah, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, mata tutur ya. Nah, terus kata Rasulullah, kapan kamu witir, hai Abu Bakar? Qala Abu Bakar mengatakan, awalul lail ba'dal itmah, maksudnya awal malam setelah sholat Isya gitu. Qala fa anta ya Umar, dan kamu hai Umar, kapan kamu sholat witir? Kata Umar, qala akhirul lail, saya witirnya di akhir malam. Kata Rasul, qala amma anta ya Abu Bakar, fa akhadta bithiqah, ya bithiqah. Sedangkan kamu, hai Abu Bakar, kamu telah mengambil sebuah keyakinan, gitu. Maksudnya sebuah keyakinan sikoh, yakin. Wa amma anta ya Umar, sedangkan kamu, hai Umar, fa akhadta bil quwwah, kamu sudah mengambil sesuatu yang kuat, bulat. Jadi kayak model apa ya, target tercapai gitu kan, dia minta, oh kamu hai Abu Bakar, kamu itu udah yakin bahwasanya habis sholat Isya sholat witir, tapi khawatir nggak bisa bangun malam. Dan kamu hai Umar, kamu tuh sudah apa, kamu telah mengambil sesuatu yang kuat, bulat, nah gitu. Itu kata Rasulullah. Ahmad, Abu Dawud waqala sahih ala syarti Muslim. Wantahal amru bi Rasulullah. Nah, di sini Rasulullah SAW ila annau kana yutiru waktu sahar. Nah, Rasulullah juga pernah sholat witir itu waktu sahar, suhur, li'anul afdal, karena itu baik, kama taqaddama qala Aisyah radhiyallahu anha, min kulli lail qad utir Nabi SAW. Di setiap malam Rasulullah SAW itu telah sholat witir. Min awalil lail, nah Rasulullah pernah sholat witir di awal malam setelah sholat Isya, wa awsatu, pernah di pertengahan malam, wa akhiruhu, dan di akhir malam. Fantaha wa tarau ila sahar, dan juga pernah juga di sahar. Nah, subhanallah. Ya ini jadi kita boleh witir, sholat witir itu boleh sholat Isya, habis sholat Isya, ya terserah. Nah, maksudnya kalau udah terbiasa bangun malam, insya Allah bisa. Ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya dia niat nih, pengen sholat witir di akhir malam, tidur, habis itu nggak bangun-bangun. Kenapa nggak bangun-bangun? Ya udah dipanggil sama Allah kan. Tapi udah niatnya itu udah dihitung pahala. Itu udah husnul khotimah. Subhanallah. Kenapa? Niatnya itu berdasarkan dengan apa? Berdasarkan dengan kebiasaannya dia. Ya kan? Nah, betul nggak? Kalau orang udah nggak usah pakai niat aja udah pasti ya. Tapi kan dengan niat itu udah karena dengan kebiasaan, beda dengan orang niat tapi nggak pernah, belum pernah, mau niat aja. Nah, tapi boleh niat tapi belum pingin nyoba, itu boleh. Itu karena dia udah niat. Saya mau niat sholat witir, habis sholat tahajud bangun. Nah tuh udah. Nggak bangun-bangun dia. Emang nggak terbiasa bangun. Ya orang nggak pakai alarm. Nggak ini sholat subuhnya juga lewat, ya sama aja. Itu namanya nggak ada ikhtiar. Nah, bagaimana bangun ya? Kalau niat pingin sholat tahajud harus pakai apa? Alarm. Nah, ya alarm. Ya kita manusia biasa. Kalau apalagi udah terbiasa bangun jam berapa gitu kan, habis sholat subuh baru bangun, ya nggak bisa. Karena itu udah terbiasa. Orang kalau udah terbiasa bangunnya jam berapa, itu ya pasti bangunnya segitu. Betul nggak? Tapi kalau kita udah terbiasa bangun jam 3 malam, jam 2 malam, saya yakin juga udah terbiasa. Dan saya yakin juga tidurnya di awal malam. Biasanya cepat jam 8 udah tidur, jam 9. Itu rata-rata yang udah berumur. Ya kan? Yang udah berumur. Tapi yang masih muda-muda susah. Kenapa? Udah banyak godaan. Ya kan? Udah banyak godaan, ya ini itu. Dulu kan godaan kita TV, kita suka nonton TV. Kita kan sudah selesai nonton TV itu kalau udah lagu Indonesia Raya apa gitu saya lupa. Ya itu. Baik, nanti ada pertanyaan ya sebentar ya. Saya lihat dulu. Maksud kalau oke, nanti baik, nanti saya coba nanti kita jawab. Ingatkan ya, saya sampai lupa. Nah, itu ya. Nah, kalau misalnya kita mau bangun di akhir malam, ikhtiarnya harus pakai alarm. Iya, itu alarm juga pasti dia berjuang untuk membangunkan dia itu. Dia bangun pertama alarm bunyi, tidur lagi. Karena alarm tuh ada tuh beberapa kali tuh udah dibangunin, dia belum bangun-bangun. Alarm
bunyi kedua tuh nggak bangun-bangun. Kayaknya alarmnya udah capek, habis itu nggak dibangunin, nggak bangunin. Nah, itu makanya kalau bisa alarm yang kencang. Ya, itu karena apa? Karena kalau udah terbiasa bangunnya kesiangan, itu bangun untuk di awal tuh berat banget. Ya kan? Berat karena memang butuh perjuangan. Nah, orang yang terbiasa bangunnya di akhir malam, di awal-awal juga sama, pasti berat kan? Tapi karena sudah terbiasa, itu saya yakin udah enak hidupnya, udah enak, ya kan? Eh, karena kalau udah habitnya kebaikan, insya Allah, ya. Makanya untuk awal-awal nggak apa-apa dicoba lagi. Justru di situ ujiannya. Kalau udah lancar, berarti udah sukses ujiannya, udah melewati ujian begitu, jadi enak. Ya sama kayak puasa kan? Waktu kita puasa Ramadan di awal-awal gimana coba laparnya? Ya kan? Baru aja udah duhur udah nggak kuat, ya kan? Kayak gimana? Karena udah lama nggak puasa, karena di awal, ya kan? Kayak udah denger azan asar tuh bawahnya pingin azan maghrib aja, baru azan asar, ya itu udah apa, tinggal 3 jam lagi itu masih lama. Itu di awal-awal itu. Tapi ketika di pertengahan, ya kan, tanggal 15, 20 itu udah terbiasa kita puasa kan, udah enak, udah enteng, udah terbiasa bangun sahur, udah terbiasa ini, ya kan? Itulah kita belajar dari situ sebenarnya, hidup itu. Karena untuk coba seandainya saja kalau dibuat Ramadan itu 2 bulan sekali, enak itu sebenarnya. Ya kan? Dibuat 2 bulan sekali. Tapi kan karena setahun sekali, ya itulah momen-momen. Nah, itu terkait dengan bagaimana kita niat bangun di akhir malam. Betul kata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pernah sholat witir di awal malam, di pertengahan malam, di akhir malam. Lalu di sini Rasul kata lagi Muhammad hadza faqad wasa ba'du ashabi bi ala yanam. Nah, di sini diwasiatkan untuk para sahabat bi ala yanam ila ala watrin. Nah, jangan sampai tidur sebelum witir. Nah, di sini maksudnya ya kalau misalnya nggak bisa uh, bangun di akhir malam. Ya, wa kana Sa'ad bin Abi Waqqas yusallil isya. Waktu itu saat Abi Waqqas itu salat isya. Ya akhiru fi masjid Rasulullah SAW. Summa yutir biwahid. Ternyata beliau sholat witir 1 rakaat. Wala yazidu alaiha. Dan beliau tidak menambahkannya. Faqila lahu tutiru biwahidatin la tazidu alaiha ya Aba Ishaq. Apakah kamu itu sholat witir cuma 1, nggak nambah? Hai Aba Ishaq. Qala na'am iya. Ini sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi la yanamu hatta hazim." Nah, bagi yang tidak tidur dia saat witir hazim itu maksudnya cukup, nggak boleh di satu itu boleh di halaman 343. Nah, jadi hazim itu bersikap teguh, ya tetap boleh, tapi lebih afdal nambah ya. Nah, sekarang kita belajar adadu rokaatil witri. Kita belajar sekarang jumlahnya, ya. Tadi waktunya, sekarang jumlah sholat witir. Qala Tirmidzi ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-witru bi salati asyara rakaat. Jadi kata At-Tirmidzi, jadi diriwayatkan Nabi Muhammad SAW, witir itu 13 rakaat. Wa ihda asyara 11 rakaat. Wa tis'in 9, wa sab'in 7, wa khamsin 5, wa salasin 3, wa wahidatin 1. Jadi ganjil ya. Jadi witir itu ganjil. Qala Ishaq ibnu Ibrahim makna ma ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutir bi 13 rakaat annahu kana yusalli min al-lail 13 rakaat min al-witri yakni min jumlatil witr nasabat salatul lail ila witr. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat witir 13 rakaat. Dan beliau salat minal dari malam 13 rakaat ma'al witri, nah, bersama witir yakni min jumlatil witr. Jadi Rasulullah itu sholat 13 witir 13. Subhanallah ya. Makanya wajar kalau kakinya bengkak ya. Sholatnya subhanallah ya. Hebat ya yang Rasulullah yang dijamin masuk surga aja ibadahnya seperti itu ya. Nah, kita-kita ini pernah dengar nggak? Kamu Tamsil dijamin masuk surga. Pernah nggak? Enggak kan? Nah, otomatis ibadahnya harus lebih, ya kan?
dari Rasulullah sebenarnya. Ya kan? Logikanya kan seperti itu. Orang yang sudah dijamin masuk surga, ibadahnya aja meningkat. Apalagi yang tidak dijamin, belum pasti. Harus lebih meningkat, ya kan? Ibarat orang kalau mau masuk tes nih, mau masuk universitas, udah pasti lulus dia. Udah pasti lulus. Tapi dia tetap mau belajar. Oh, hebat. Ada nggak ya begitu? Ada nggak orang masuk universitas sudah pasti lulus, tapi dia tetap mau belajar? Ada nggak? Jarang kan? Ya kan? Betul. Tapi kalau disuruh masuk universitas belum pasti lulus, saya yakin dia pasti belajar, ya kan, mempersiapkan diri untuk masuk perkuliahan dengan cara berjuang. Tuh, ya kan? Itu logikanya. Tapi ini aja masuk surga yang mana surga itu abadi, yang insya Allah kita akan selamanya di surga, nggak bakal mati, nggak bakal ini, subhanallah. Itu aja masih belum ini kan, karena apa? Ya karena kita belum merasakan. Nah, tapi kalau kita merasakan, yakin, ya karena kita yakin nih, karena kita agama Islam yakin, ajaran-ajaran Islam di dalam Al-Quran udah pasti masuk surga. Nah, kita udah merasakan, kita udah merasakan surga nih, berarti kita harus beribadah kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Ya, nanti kita akan bahas tentang jumlah rakaat pekan depan. Nah, sekarang pertanyaan, saya khawatir lupa pertanyaannya. Ustadz, kalau sudah witir di awal malam, dengan alasan sewaktu-waktu diambil Allah, nah tadi ya, sewaktu-waktu diambil Allah. Kemudian diulangi lagi witir di akhir malam, karena, Bismillah. Karena ingin disaksikan malaikat, bagaimana Ustadz? Oh iya, iya. Jadi Ustadz kalau sudah witir di awal malam nih, dengan alasan sewaktu-waktu takut ya diambil sama Allah ya. Kemudian diulangi lagi witir di akhir malam karena ingin, ya ini pertanyaan bagus, betul. Karena tadi ada hadisnya ya tadi ya, betul ya. Karena kalau sholat di akhir malam itu masdurah. Ya, bagaimana Ustadz? Sebenarnya sholat witir di awal malam juga pasti disaksikan malaikat ya. Itu. Tapi kan saya sampaikan lagi pilihan, ya kan? Coba saya coba, mohon maaf, saya pakai analogi terus ini. Ya, logika lagi. Coba dipilih beratan mana? Sholat witir habis sholat Isya atau sholat witir di akhir malam? Ya kan tadi saya sudah sampaikan kan, pasti berat di akhir malam kan, karena butuh perjuangan bangunnya kan? Ya, itu kan otomatis itu. Nah, kalau misalnya sholat witir setelah sholat Isya, itu kan sebenarnya sholat witir itu kan ya tidak diperkenankan. Maksudnya cukup satu kali, karena sebagai penutup. Ya cukup satu kali. Tidak ada dua kali witir itu. Meskipun itu sunnah, ya kan? Tapi Rasulullah tidak mengajarkan. Nah, itu tetap tidak perlu sholat witir lagi. Walaupun sudah sholat witir setelah sholat Isya. Meskipun malaikat-malaikat itu lihat. Kita yakin aja, ya yakin aja kita. Jangan sampai kita ini berpikir, aduh kurang nih malaikat ini nih, aduh. Enggak, kita jangan merasa diri, mohon maaf, jangan merasa kita pahalanya berkurang. Ya kan? Wah, gedean dia nih pahalanya. Bahwa itu bagus sebenarnya, bagus. Tapi dicobanya bukan hari itu, tapi besok. Ya, ya kan? Pingin nih dari mana? Coba. Nggak apa-apa, itu udah niat, silakan. Saya kemarin sholat witirnya habis sholat Isya. Nah, sekarang nih saya sholat witirnya nanti. Nah, udah bangunnya pakai alarm, ya, pakai ini, harus betul-betul berjuang. Insya Allah bisa. Itu udah dihitung, niat kita itu udah dihitung pahala. Nah, jangan sampai yang niat kayak tadi, udah niat tapi nggak pakai ikhtiar, nggak pakai alarm, nggak pakai itu. Ya bangunnya juga kebiasaannya bangun jam berapa. Tapi kalau udah terbiasa bangun malam, terus dia terbiasa sholat witir habis Isya, nah dicoba sholat witirnya habis sholat tahajud. Nah, itu kalau udah terbiasa. Tapi saya yakin ibu-ibu semua sini sudah terbiasa bangun malam. Karena memang rata-rata saya perhatikan perempuan itu paling rajin ya, insya Allah. Dan rajin sholat tahajud, ya sholat tahajud, mah pinter-pinter. Tapi zaman sekarang nih hati-hati ya, anak-anak kita ya agak susah ini karena memang udah banyak ujiannya. Kalau udah mudanya udah terbiasa begitu,
nanti mohon maaf ketika nikah, ketika ini juga terbiasa juga susah bangun seperti itu. Nah, itu pentingnya kalau bisa dibiasakan sholat tahajud itu bareng sama suami, sama keluarga, anak-anak itu lebih afdol. Kalau bisa sih waktu libur, besok libur. Makanya itu pentingnya tidurnya harus diatur. Tuh. Kalau tidurnya udah jam di atas jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, itu udah susah bangunnya, ya. Karena masih ngantuk. Ya, itu makanya itu pentingnya kalau kita tidur diatur. Ya, apalagi kalau nggak ada kegiatan, udah tidur secepatnya. Karena banyak orang kita itu yang udah susah tidur, sebelum tidur handphone, setelah tidur handphone, ya kan? Ya, kan diakhirinya bukan bukan sebelum tidur sebelum tidur bukan diakhiri dengan doa, diakhiri dengan WA. Selesai, nah tutup, nah tidur. Terus bangun tidur juga diawali dengan, seharusnya kan diawali dengan doa, tapi diawali dengan handphone. Diawali dengan handphone, lihat WA, lihat status lah. Nggak langsung ini gercep. Nah, itu pentingnya kalau gimana caranya kita kalau udah terbiasa bangun akhir malam, insya Allah ya ke alarm, nah bangun, udah bangun langsung matiin alarmnya, udah tidur, jauhin handphonenya dari ini dari sholat, jangan sampai sholat ada handphone di sampingnya, ya kan? Ketika bunyi WA, titit, aduh siapa lagi tuh? Nah kan WA ya udah langsung aja assalamualaikum assalamualaikum lihat WA gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, habis sholat, zikir, zikir, udah. Khawatir kalau biasanya kan habis sholat handphone. Nah, malaikat bingung ini doanya ke grup apa ke langit ini. Saking bertanya. Nah, jadi pertanyaan bagus. Ada lagi yang pertanyaan nomor satu ya. Nah, itu ya terkait dengan pertanyaan, silahkan. Tapi kalau ini tidak diperkenankan sholat witir 2 kali, ya tetap 1 kali. Tapi yakin sholat witir habis isya itu tetap pahalanya besar. Subhanallah. Tapi boleh dicoba sholat witir di akhir malam dengan niat. Misalnya Ustadz saya nggak taunya nggak bangun-bangun juga nih ketika ini, nggak apa-apa, dicoba lagi. Tapi memang Rasulullah itu pernah mengkodok sholat witir itu dibekodok karena eh, ketiduran misalnya nih kalau Rasulullah jadi nggak pernah ketiduran ya karena terbiasa ya ya kalau kita kita manusiawi ketiduran ya ya karena udah terbiasa ketiduran juga. Tuh. Nah itu pentingnya kita ya atur hidup kita ya. Makanya saat tadi sudah saya sampaikan biasakan hidup ya dengan yang baik-baik ya selalu beribadah kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Saya yakin kalau terbiasa kita dekat ya dengan siapapun dia itu udah enak, apalagi dengan sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu kita ya, mudah-mudahan kita bisa implementasikan apa yang kita dapatkan ilmu pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga berkah, semoga sehat selalu. Ya, kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah beri kesembuhan sehingga dapat beraktivitas dan beribadah kepada Allah. Dan kita doakan juga bagi yang sedang berurusan, yang sedang sibuk, kita doakan dilancarkan, dimudahkan. Ya, semoga diberikan keberuntungan dalam hidupnya ya, dan juga diberikan jalan yang benar, itu yang penting ya, mendapatkan rezeki yang halal dan digunakan untuk yang baik-baik sehingga baik untuk di akhirat nanti ketika mendapatkan hisab. Nah, itu dia hisabnya itu yang harus kita pikirkan ya. Jangan sampai hisab itu hisab yang tidak baik. Bagaimana barang-barang kita yang kita dapatkan, yang kita miliki ini hisabnya itu hisab baik ya, digunakan untuk yang baik-baik. Hayya bina nahtatin bikirati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Alfa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan kasiran Afwan. Ustaz.